daripada pemulihan ekonominya. Nah, ini lagi kita bicara. Melihat biasa dan pemirsa dari para korban yang terdampak sebanyak 22 orang korban meninggal dunia ini terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Bahkan diantaranya ada salah satu korban yang meninggal dunia merupakan satu ibu wanita hamil begitu yang tentu ini menimbulkan duka yang mendalam begitu karena kebakaran yang terjadi tepatnya pada 9 Desember 2025 kemarin. Dan kalau kita lihat biasanya juga memang upaya untuk penanggulangan ataupun untuk mencoba memadamkan api yang sudah diusahakan begitu. Pemirsa, inilah situasi dari pasca kebakaran gedung PT Teradron di Jalan Lejen Suprapto, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Di mana korban terakhir kali berjumlah 22 orang. Ke-22 korban tersebut terdiri dari 7 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Semua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana petugas pemadam kebakaran dan kepolisian juga sudah selesai menyisir lantai 3 dan lantai 4 gedung kantor. Dan kebakarannya melanda kantor Teradron di Jalan Lejen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat ini terjadi pada Selasa siang, tanggal 9 Desember 2025. Di mana terlihat pemirsa di layar kaca Anda sejumlah tim pemadam kebakaran dan juga polisi masih berada atau menyisir daerah kebakaran, yaitu di gedung PT Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Terlihat juga ada Menteri Dalam Negeri yang juga meninjau lokasi kebakaran. Berdasarkan informasi resmi dari Dinas Pemadam Kebakaran, kebakaran yang terjadi pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana kemarin petugas damkar langsung dikerahkan dan tiba di lokasi pukul 12:50 waktu Indonesia bagian Barat untuk melakukan penanganan awal. Ya, terlihat Menteri Dalam Negeri sedang meninjau lokasi kebakaran. Tadi toh. Penanganannya seperti apa dan Halo. Halo. Ini motor ini kamu. Bang, maaf ya. Untuk saat ini polisi masih melakukan olah kejadian perkara untuk menelisik temuan awal penyebab terjadinya kebakaran. Dari hasil pemeriksaan saksi, sementara penyebab kebakaran diduga bersumber dari baterai drone. Meski begitu, keterangan ini akan masih dilanjutkan oleh tim Lab 4 Polri. Oh gitu. Adapun pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas kejadian kebakaran hebat yang terjadi di gedung Teradron. Ia juga menyebut bahwa gedung 6 lantai tersebut tidak memiliki kesiapan memadai terkait keselamatan, terutama jalur evakuasi. Dan terkait dugaan pelanggaran atau sanksi bagi pemilik usaha, Pramono menyerahkan sepenuhnya pada kepolisian. Dan untuk para korban, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta akan bertanggung jawab penuh dalam biaya pemulihan hingga pemakaman korban.
Dan sampai saat ini polisi telah memeriksa 8 saksi terkait kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Para saksi yang diperiksa seperti jajaran manajemen perusahaan, staf HRD, hingga warga di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, penyidik belum memeriksa pemilik gedung maupun perusahaan. Polisi menyebut identitas mereka sudah dikantongi dan pemeriksaan akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Anak magang gak? Anak magang di Kemendagri juga. Kagak dapet. Dan sampai pagi tadi pemirsa, pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, puluhan anggota keluarga korban masih menunggu untuk membawa jenazah dibawa pulang. Hingga saat ini petugas kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 22 korban meninggal dunia. Seto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya selaku Menteri Dalam Negeri datang ke sini untuk melihat lokasi kebakaran yang kemarin ya terjadi. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini di gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur, tata cara untuk pencegahan kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa. Dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya? Nah kemudian dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran resikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Nah, memang dalam aturan ya, untuk membangun satu gedung itu dibutuhkan namanya PBG, persetujuan bangun gedung. Jadi pemilik yang akan membangun gedung itu mengeluarkan, saya ulangi, mengajukan persetujuan bangunan gedung PBG. Itu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah ya, melalui namanya DPM PTSB, Dinas Penanaman Modal, kemudian pelayanan terpadu satu pintu. Mekanismenya memang dibuat lebih mudah ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada yang disebut dengan risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi melalui sistem yang digunakan online yang tujuannya untuk mempermudah pembukaan lapangan kerja, menggunakan mekanisme OSS, online single submission, yang jalur jejaring ini dikelola oleh
Kementerian Investasi, ya, BKPM, sistemnya. Tapi kemudian daerah-daerah biasanya yang sudah ada di mall pelayanan publik MPP. Kalau DKI ini MPP cuma satu dimiliki oleh provinsi. Tapi kalau di daerah lain total semuanya seingat saya ada 296 mall pelayanan publik. Nah di mall pelayanan publik itu ada outlet untuk mengeluarkan PBBG, persetujuan bangunan gedung. Nah salah satu syarat untuk persetujuan bangunan gedung-gedung itu adalah sertifikat layak fungsi, termasuk mengenai pencegahan, ya, apakah gedung itu layak untuk mencegah terjadinya kebakaran atau mitigasi bila terjadi kebakaran. Maka nanti biasanya akan dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran, ya, pada saat sertifikat layak fungsi itu akan diterbitkan. Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran, kemudian apakah di tempat itu ada misalnya jalur evakuasi, sprinkler, bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat dan lain-lain. Nah, ini yang sedang didalami oleh kepolisian, Polres Jakarta Pusat, dan juga nanti saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri, ya, karena kita juga memahami aturan ini. Aturan ini biasanya dibuat melalui peraturan daerah, ya. Nah untuk PBG dari Itjen nanti akan saya turunkan, Itjen Kemendagri, untuk melihat masalah administrasi ini, sehingga gedung ini bisa berdiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peristiwa kemarin, gedung ini terdiri 6 lantai, ditambah rooftop di atasnya, jadi 7. Ya. Dan kemudian tempat kebakaran ini terjadinya di lantai 1. Lantai 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak terdampak, betul Pak ya? Jadi lantai 1. Lantai tempat disimpannya peralatan untuk pembuatan drone, ada baterai di sana, dan peralatan lain untuk merakit drone yang sudah dipak. Nah kalau diduga kebakaran ada di lantai 1 ini, kita belum tahu apakah dari drone, baterai, atau dari kegiatan lain. Yang jelas terjadinya pada saat saat makan siang, ya. Karyawannya lebih kurang, total semuanya lebih kurang 76 sampai 80 orang. Tapi karena sebagian sedang makan siang, yang sisa adalah lebih kurang berapa Pak? 41 orang. 41 orang, dan kemudian ada kebakaran, mereka terjebak karena untuk turun ke bawah tidak ada jalur ke bawah, kebakarannya di bawah, ya, sehingga wafat 22 orang. 22 orang itu wafatnya, saya tanya apakah terbakar atau karena apa? Rupanya bukan karena terbakar, tapi karena asap, ya, mungkin karbon monoksida atau zat beracun lainnya, ya, yang terhisap. Kemudian yang 19 berhasil dievakuasi. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pemadam Kebakaran yang cepat sekali datang setelah mendapat laporan. Dalam waktu 7 menit setelah laporan langsung datang ke TKP dan kemudian melakukan evakuasi melalui jalur samping, sehingga 19 orang dapat diselamatkan. Tapi yang 22 orang tidak dapat diselamatkan. Nah, kami akan melihat kembali aturan mengenai pembuatan gedung dari potensi kebakaran, ya. Yang saya sampaikan tadi,
ada sistem OSS, ada mengeluarkan PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian yang ketiga ada sertifikat layak fungsi SLF, ya. Pemeriksaan oleh petugas damkar untuk memenuhi syarat SLF. Dan saya tanya tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler. Misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau kendaraan umum kan ada uji kirnya, diuji ulang lagi, ya, kendaraan umum. Nah, apakah untuk gedung-gedung juga, terutama gedung-gedung yang high risk, risiko tinggi, itu diperlukan untuk pengecekan reguler supaya tidak terulang lagi peristiwa ini. Karena kalau kita lihat kebakaran ini terjadi di lantai 1 tanpa ada jalur evakuasi. Mungkin ada alat pemadam kebakaran tapi nggak sempat lagi. Saya nggak tahu apakah ada sprinkler di situ untuk memadamkan api. Yang jelas gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali karena tidak ada jalur evakuasi dan nggak ada alat pemadam kebakaran yang mencukupi. Nah, ini yang kita tidak inginkan terulang di masa mendatang di tempat-tempat lain juga. Besok saya akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah dan seluruh kepala dinas kebakaran serta DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengeluarkan izin PBG, persetujuan bangunan gedung. Saya kira itu rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pak, yang menjadi catatan tidak ada mitigasi bila terjadi bencana atau kebakaran. Apakah juga akan diperlebar Pak pengawasannya ke gedung-gedung lain selain yang gedung ada di sini? Terima kasih. Yang pertama mengenai masalah SLF ini adalah bagian dari untuk mengeluarkan PBG, persetujuan bangunan gedung. Yang mengeluarkannya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namanya DPM PTSP. Itu adalah milik dari Pemda. Kalau untuk Jakarta, itu DPM PTSP-nya cuma 1 meskipun ada Kota Madia, tapi Jakarta daerah khusus sehingga namanya pemerintahan satu.